Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Ajeng Hanggarini, NPM 173100079. Hai, perkenalkan nama saya Ria Anastasia, BM 173100073. Halo, saya Denisa Putri Indriani, NPM 173100080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Arum Pangastuti, NPM 173100076. Halo, perkenalkan nama saya Zidni Ilma, NPM 173100077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Destuti, NPM 173100072. Halo, saya Windy Arianti, NPM 173100074. Berikut adalah aplikasi persamaan diferensial pada bidang biologi. Jumlah bakteri. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Bila mana hubungan deterministik yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinu dimodelkan oleh fungsi matematika dan laju perubahannya dinyatakan sebagai turunan, diketahui atau dipostulkan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh persamaan diferensial biasa pada biologi. Contohnya, menghitung jumlah bakteri. Persamaan diferensial dapat digunakan untuk menghitung jumlah bakteri. Misalnya, dalam suatu budaya, bakteri meningkat pada tingkat sebanding dengan jumlah bakteri yang ada. Jika ada 400 bakteri pada awalnya dan digandakan dalam 3 jam, tentukan jumlah bakteri yang hadir 7 jam kemudian. Misalkan, X adalah jumlah bakteri dan angka ini adalah dx per dt karena jumlah bakterinya sebanding dengan laju. Jadi, dx per dt sebanding dengan X. Jika K lebih dari 0 adalah konstanta proporsionalitas, maka dx per dt min Kx. Untuk memisahkan variabel, maka dx per dt sama dengan k dt, persamaan 1. Karena ada 400 bakteri pada awalnya dan mereka digandakan dalam 3 jam, kita mengintegrasikan sisi kiri persamaan I dari 400 hingga 800 dan mengintegrasikan sisi kanannya dari 0 hingga 3 untuk menemukan nilai K sebagai berikut. Jadi, integral dari 400 hingga 800 dx per X sama dengan K dikali integral dari 0 hingga 3 dt. Kita integralkan menjadi ln X dengan batasan 400 hingga 800 sama dengan K dikali T dengan batasan 0 sampai 3. Lalu kita gantikan X dan T-nya menjadi ln 800 dikurangi ln 400 sama dengan K dikali 3 dikurangi 0. Maka dapat dituliskan 3K sama dengan ln 800 per 400 sama dengan ln 2. Maka kita dapatkan nilai K yaitu sama dengan 1/3 ln 2. Jadi, untuk menempatkan nilai K di I tadi, kita memiliki dx per X sama dengan 1/3 ln 2 dt. Maka kita akan mendapatkan persamaan yang kedua, atau I2. Nah, selanjutnya, untuk menemukan jumlah bakteri yang muncul 7 jam kemudian, kita mengintegrasikan sisi kiri dari persamaan 2 dari 400 ke X dan sisi kanannya dari 0 hingga 7. Dapat kita tuliskan integral dari 400 sampai X dx per X dikurangi 1/3 ln 2 integral dari 0 sampai 7 dt. Kita integralkan, maka ln X dengan batas 400 sampai X sama dengan
sepertiga len 2 T dengan batas 0 sampai 7. Lalu len X kurangi len 400 sama dengan sepertiga len 2 7 dikurangi 0. Sehingga didapat len X sama dengan len 400 tambah 7/3 len 2. Len X sama dengan len 400 ditambah len 2 pangkat 7/3. Didapat len X sama dengan len 400 kali 2 pangkat 7/3. Sehingga diperoleh X sama dengan 400 dikali 5,04 sama dengan 2016. Jadi setelah 7 jam ini ada 2016 bakteri. A. Jumlah bakteri dalam suatu kultur adalah 10.000. Setelah 2 jam, menjadi 40.000 di bawah persyaratan perkembangan yang ideal. Menjadi berapa jumlah bakteri setelah 5 jam? Jawab. Di bawah persyaratan yang menguntungkan laju perkembangan bakteri dalam suatu kultur sebanding dengan jumlah bakteri pada saat itu. Jika Y banyaknya bakteri dalam kultur pada waktu T, maka laju perkembangannya adalah DY per DT sama dengan KY. Itu merupakan persamaan 1. Dengan K faktor pembanding dengan mengintegralkan persamaan 1. DY per Y sama dengan K DT. Integral 1 per Y DY sama dengan integral K DT. Maka len Y sama dengan KT ditambah C. Itu merupakan persamaan 2. Nah, pada saat awal T sama dengan 0, jumlah bakterinya 10.000. Y sama dengan 10.000. Sehingga dengan memasukkan nilai tersebut ke persamaan 2, maka len 10.000 sama dengan K0 ditambah C. K dikali 0 ditambah C. Memasukkan C ke persamaan 2 menjadi len Y sama dengan K dikali T plus len 10.000. Untuk T sama dengan 2 jam plus len 10.000. Jadi untuk mencari K kita masukkan rumus yaitu setengah dikalikan len 40.000 dikurangi len 10.000 sama dengan setengah dikalikan len 40.000 dibagi len 10.000 sama dengan setengah dikali len 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi len 4 pangkat setengah sama dengan len akar 4. Jadi kita temukan hasil dari K sama dengan len 2. Selanjutnya, masukkan K ke persamaan 2 menjadi len Y sama dengan T dikalikan len 2 plus len 10.000 untuk T sama dengan 5 jam. Jadi, hasil dari Y adalah, untuk mencari Y, kita masukkan rumus yaitu len Y sama dengan 5 dikali len 2 plus len 10.000. Len Y sama dengan len 25 dikalikan 10.000, Y sama dengan 320.000. Jadi, setelah 5 jam, jumlah bakteri menjadi 320.000. Nah, sekarang saya akan memberitahu software apa saja nih yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial. Yang pertama ada Maple, yang kedua ada WX Maxima, yang ketiga ada Autograph, yang keempat ada GeoGebra, yang kelima ada MATLAB.